datang kembali para mahasiswa baru dan pembicara pada siang hari ini. Dr. Yanuar juga, terus ada di sini ada Coach Rene Suhardono dari Career Coach Nasional, J. Selamat datang, Coach Rene. Terima kasih. Bukan ya. Career Coach Nasional itu apa, Mbak? Aku baru dengar, Mbak. Lah, saya nyontek ini saya. Saya nyontek. Oke. Para mahasiswa baru, kita akan bersiap-siap untuk langsung masuk ke materi berikutnya. Ini sudah lebih dari 12.30. Oke, langsung saja masuk ke dalam acara berikutnya mengenai profesi dokter dan tenaga kesehatan adalah sebagai pilihan karir yang akan disampaikan oleh Rene Suhardono dan dimoderatori oleh Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSI Med. Acara selanjutnya kami persilakan kepada moderator Dr. Yanuar untuk dapat memandu acara. Monggo, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktunya. Para peserta PMB yang pada siang ini masih semangat ya. Memang dari pagi sampai siang harus memusatkan konsentrasi online lewat Zoom kadang-kadang membuat pedih ya. Matanya bisa pedih, kuotanya juga pedih ya. Terkuras nih kuotanya ya, seharian penuh ya. Ya ini resikonya memang kita sekarang sedang PJJ, pembelajaran online, ya mau nggak mau ada beberapa hal yang harus dilakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, Coach Rene. Bagi kalian yang belum mengenal, saya akan sedikit menyinggung bahwa kuliah di kedokteran itu memang bukan hal yang mudah ya. Saya yakin bahwa semua dari teman-teman yang masuk di kedokteran ini sekarang pasti sedang berada dalam posisi emosional yang beraneka macam nih. Ada yang suka cita, senang sekali akhirnya jadi dokter juga gitu ya. Cita-cita dari SD, bahkan mungkin ada yang dari SD sudah jadi dokter kecil mungkin ya. Sekarang akhirnya jadi dokter besar gitu kan. Nah, tapi ada juga bisa jadi beberapa di antara teman-teman ini mungkin sebetulnya nggak minat nih kedokteran, nggak minat jadi di gizi, nggak minat di perawatan, atau mungkin nggak minat jadi di kesehatan bahkan. Sebetulnya minatnya mungkin di bidang yang lain, bidang teknik atau yang lainnya. Nah, kadang-kadang kondisi seperti itu tidak bisa kita hindari ya. Artinya bisa jadi ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan berikutnya? Dan sekarang sudah masuk nih jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Undip. Nah, untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya ya, kita sampaikan waktu kesempatan sepenuhnya kepada Coach Rene. Silakan Coach Rene. Terima kasih Dr. Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, tadi aku lagi menikmati uraiannya Dr. Yanuar, nggak tahu disuruh ngomong gitu ya. Ini memang paling ahli nih bikin mencari perkara nih si Pak Dokter kita satu ini. Waktu saya berapa banyak, Dok? Sampai jam berapa? Insya Allah kalau nggak salah sampai jam berapa Mbak Lala? 15 ya? Mbak Lala? Di unmute dulu Mbak Lala. Iya ya. Di sini jam 14 sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Oke. Jam 2. Ya, oke. Nanti coba saya konfirmasi lagi dengan Pak Santoso kemarin, nanti coba kita cek lagi. Tapi prinsipnya minimal sampai jam 14 masih bisa, Coach. Oke. Kalau memperhatikan dari wajah-wajahnya udah dari pagi ya kelihatannya. Muka-mukanya tuh dari pagi dan dari kemarin, Coach. Udah gini. Gitu. Apalagi sini orang tua-tua suruh gue ngomong. Jadi saya lebih seneng nggak cuman saya ngomong, tapi hari ini karena asik banget formatnya meeting, silahkan bisa posting pertanyaan atau bahkan nanti kalau ada kesempatan bisa langsung bertanya. Ya, saya hanya akan menggunakan insya Allah nggak terlalu lama, mungkin sampai Qiyamul Lail nanti tengah malam ya kita akan selesai.
Jadi jangan khawatir ya, santai-santai aja. Waktunya masih panjang sekali. Aku izin share screen ya. Siap, Coach. Nampak nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya. Oke. Ya. Sebelum mulai ingin kawan-kawan yang ada di sini, yang sekarang mungkin lagi sibuk dengan gadgetnya, yang sibuk dengan wajah serius yang kesannya memperhatikan gitu ya, bisa membedakan antara dua hal ini dulu. Yang pertama itu informasi. Informasi itu segala hal yang terkait dengan kognitif. Segala hal yang membuat kawan-kawan bisa diterima di Undip. Alhamdulillah, terima kasih. Membuat kawan-kawan bisa membedakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan yang paling penting kayak misalnya pertanyaan, apa kabar? Terus jawabannya apa rata-rata? Alhamdulillah baik. Baik tuh informasi. Tapi baik atau enggak itu bukan informasi. Itu masuk ke domain yang berbeda. Namanya rasa. Karena kadang-kadang pada saat kita ngomong apa, rasanya beda. Gitu. Kamu baik-baik aja kan? Kalau yang udah pacaran gitu ya, Masya Allah. Gitu. Iya, aku baik. Gitu. Baik, pikir aja sendiri. Bayang ya. Jadi antara informasi yang diucapkan dengan yang dirasakan itu kadang-kadang berbeda. Dan dalam kesempatan ini saya ingin kalau masih apapun yang saya sampaikan hari ini, kalau rasanya tidak diterima dengan tepat oleh kawan-kawan, nggak akan berguna. Karena informasi bisa dicari dimanapun. Tapi yang paling esensi, yang paling penting adalah dalam kesempatan tidak ada kebetulan di dunia ini kita diberikan ruang untuk berbagi, maka ada rasa yang juga kita mesti bagi di situ. Oke? Dan saya akan di hari kawan-kawan adik-adik semua sering sekali menggunakan kata ini passion, bukan passion ya. Kalau passion itu yang nanti dirawat gitu, tapi ini passion. Dan passion itu seringkali menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Padahal passion itu cuma sekedar anak tangga pertama. Dan masih ada anak tangga lain dalam kehidupan adik-adik semua kawan-kawan di sini nanti. Yang saya ingin sampaikan adalah seringkali miskonsepsi antara passion dengan profession. Ya, profesi itu dipersamakan dengan passion. Jadi mungkin ada yang bilangnya gini, hah? Jadi dokter ya gimana ya, nyokap gue pengen gue jadi dokter sih. Tapi it's not my passion. Oke, passion lo apa? Passion gue tuh jadi startup founder, man. Keren kan? Kedengarannya keren banget. Gitu. Tapi startup foundernya, bisnis apa? Wah, itu belum tahu. Gitu ya. Jadi seringkali passion dipersamakan dengan profession. Dan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa itu nggak tepat. Atau lebih simpel lagi, dipersamakan dengan hobi gitu. Passion lo apa sih? Oh, hobi. Gue sih musik ya, man. Oke, pertanyaan susulannya, udah konser berapa kali? Udah bikin album berapa banyak? Terus nanti jawabannya belum. Udah bikin aransemen? Belum. Pernah terlibat di industri musik? Enggak. Jadi pas lo bilang passion lo musik tuh lo ngapain? Oh, gue dengerin musik aja sih. Gitu. Salah nggak? Enggak. Tapi ini miskonsepsi lagi-lagi soal passion. Dan makanya saya ingin segera mendudukkan pemahaman yang clear dulu di kawan-kawan bahwa orang lain dalam kehidupan kawan-kawan nanti tidak akan peduli. They don't care your passion. Nggak peduli. Beneran nggak peduli. Ya, Anda mau bilang passion Anda apa, nggak peduli. Jangan berharap seluruh dunia, tempat organisasi bekerja, kampus, perusahaan, bahkan orang tua peduli dengan passion Anda. They don't understand, nomor satu ya. Sehingga mereka akan sangat sulit untuk peduli. Dan konsep ini bukan konsep zero sum game gitu ya. Konsep passion gue atau nggak passion gue, nggak seperti itu. Gitu. Konsep ini adalah konsep yang lebih baik diterapkan kepada diri sendiri dulu dalam proses memahami diri sendiri. Sehingga yang penting untuk dipegang saat ini adalah yang orang pedulikan dari teman-teman, dari adik-adik ini nanti adalah karyanya, bukan passionnya. Tapi untuk bisa mendapatkan karya itu kita membutuhkan passion, salah satu elemennya. Bukan hanya passion, ya. Sehingga kalau baru dikata passion aja kita udah merasa super milih-milih, kita merasa bahwa oh my god, sialnya hidup gue, harus punya orang tua seperti ini yang nggak ngertiin gue, ya, berada di lingkungan seperti ini, itu menurut saya depressing. Dan akhirnya
bukannya melakukan tindakan memperbaiki diri, malah ujungnya akan sibuk menyalahkan yang lain. Bukannya melihat, berefleksi ke diri sendiri, mencari jawabannya, berusaha menjadi lebih baik, mensyukuri apa yang terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Ya, merasa bahwa Anda sebagai makhluk paling tidak beruntung di muka bumi ini. And that is really sad. Kenapa? Dunia yang kawan-kawan hadapi itu saat ini, kita sekarang ada di era pandemi, hampir-hampir nggak ada orang yang menebak bakal terjadi seperti ini. Ini udah sebuah keniscayaan, dan apapun yang terjadi setelah pandemi ini, nobody knows, wallahu alam. Tapi yang pasti gini, apakah pandemi ini mengubah? Bukan mengubah, tapi mempercepat perubahan. Saya ulangi, pandemi ini tidak mengubah ya, tapi dia mempercepat perubahan. Dari tadinya konsep mengenai universitas tentang pendidikan itu adalah gedung bernama sekolah, bernama universitas. Konsep ini akan terdisrupsi. Apakah kita siap atau enggak? Enggak tahu. Ya, bahkan mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini, Dokter Yanuar, ya, bahkan dalam profesi dokter sendiri pun itu bisa jadi akan terdisrupsi. Cara pandang tentang dokter, perawat, dan seterusnya tidak akan lagi sama. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Ya, kita tahu bahwa sekarang di samping level of unemployment yang tinggi, ada juga educated unemployment. Sudah punya gelar, master, bahkan doktor. Saya belum lama ini ngobrol sama satu dokter yang lagi sibuk nyari kerja. Doktor cari kerja. Ya, dan salahkah dokternya? Enggak. Tapi ya memang dengan kita mempunyai degree dari kampus, itu bukan berarti segala hal baik yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita otomatis terjadi. Ya, nggak sama antara gelar pendidikan dengan fame, fortune, ya, semuanya enggak. Ya, dan bahkan di industri yang kawan-kawan sedang geluti sekarang, apakah kita masih perlu pergi ke dokter umum untuk dapat resep? Ya mungkin ya, tapi dalam waktu tidak terlalu lama karena pandemi ini, inisiatif-inisiatif seperti Medicpot yang sudah terjadi di Kanada ini akan semakin laku. Bentuknya kayak gimana sih? Oh, dia kayak pot aja, dan dia tidak dikendalikan oleh manusia, tapi oleh robot. Dan kalau kita panggil melalui apps, nanti dia akan datang ke area rumah tinggal sekitar kita, terus kita tinggal masuk ke Medicpot itu, semuanya udah dibersihkan, kita dicek tensi, bahkan mungkin cek darah, semua petunjuknya ada di situ. Ya, habis itu kalau kita perlu ketemu dokter, ya langsung dengan dokter spesialisnya. Nggak, misalnya ini inisiatif dari Kanada, apakah hanya mengandalkan dokter Kanada? Nggak, mungkin dokternya dari India, ya mungkin dokternya dari Indonesia. Jadi borderless. Ya, bagaimana Anda menjadi dokter sekarang tidak lagi ditentukan oleh geografis. Suatu saat akan jauh lebih luas dari itu. Dan setelah itu Anda melakukan pembayaran, mendapatkan obat. Kok obatnya udah langsung tersedia? Karena sudah ada machine learning, artificial intelligence yang bisa memastikan dalam tahun seperti ini, bulan seperti ini, stok yang dibutuhkan untuk obat-obat tertentu itu lebih banyak seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Maka nggak heran, ya ini sekedar untuk referensi kawan-kawan saja, bahwa kalau sebelum bubble, ya bahasanya bubble.com dulu tahun 2004, nggak tahu udah lahir atau belum ini ya, perusahaan-perusahaan yang market kapitalisasinya paling besar di dunia itu beragam. Tapi saat ini ya yang warnanya oranye itu adalah perusahaan teknologi. Tapi perusahaan teknologi yang seperti apa? Apakah yang namanya Apple itu perusahaan teknologi? Ya, tapi bukankah karena Apple kita mempunyai cara untuk mendengarkan musik dengan cara berbeda? Kita nggak lagi butuh, kalau zaman Dokter Yanuar dulu mungkin masih pakai piringan hitam ya dok ya. Ya, atau mungkin pakai kaset kali. Ya, Anda udah nggak kenal. Bahkan sekarang itu kita nggak butuh tahu mau dengar lagu apa. Kenapa? Karena kalau kita udah punya kompilasi lagu, yang namanya AI-nya, si Siri-nya tuh udah tahu Anda akan suka Raisa. Kenapa? Karena Anda terdata suka sama Isyana, gitu kan? Terus Anda bilang enggak, aku nggak suka. Pas dengerin, iya, gue suka. Ya, predictability manusia tuh bisa terbaca bagi mereka yang menguasai data. Dan kawan-kawan perhatikan di sini, ya perusahaan-perusahaan yang ada di sini adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang mempunyai aktivitas lain yang masuk di segenap aspek kehidupan manusia. Alphabet itu adalah induk perusahaan Google. Mereka sekarang bahkan mempunyai inisiatif di dunia life science, dunia yang sama, ada irisannya dengan kawan-kawan. Memunculkan pengobatan genomics. Jadi
obat untuk satu orang akan didesain khusus untuk orang itu. Kenapa? Karena sedemikian sudah mendalamnya pemahaman soal DNA dan segala macam. You know better than I do. Ya, Apple itu udah mendekati 2 triliun ya. Ini masih data tahun 2019. 2 triliun kapitalisasi itu kalau pemerintah Republik Indonesia mau beli, maka seluruh pendapatan pemerintah Republik Indonesia harus ditabung selama kurang lebih 27 tahun, baru kemudian bisa beli satu Apple. Jadi Anda bisa bayangkan besaran ekonomi yang terjadi dengan pergeseran dunia industri, dunia keprofesionalisan seperti sekarang. So, ini buku saya tulis kira-kira 10 tahun yang lalu, judulnya Your Job is Not Your Career ya. Udah jadi klasik ya, buku sesat ya, nggak perlu dibaca. Saya akan ceritakan aja. Tapi salah satu yang penting saya ingin tuliskan di buku itu, untuk memahami kita bisa mengarungi arus perubahan yang sedemikian nyata, kita harus clear dulu bedanya job dengan career. Ya, saya bahkan belum ngomong passion, saya mau membedakan dulu job dengan career. Job itu alat, ya. Alat itu dipinjamkan kepada Anda. Tapi yang namanya karir itu punya Anda. Karir itu Anda. Paham ya? Career itu adalah manifestasi kehidupan profesionalitas Anda. Dan ini satu kata lagi, profesional itu dari kata dasar profesio. Profesio itu artinya apa? Latin. Profesio itu artinya janji publik. Konon zaman dulu, zaman Yunani kuno dulu, kalau orang mau berprofesi tertentu, tugas dia adalah mengikuti orang yang sudah ada di situ. Mau jadi petani, Anda ikut dulu jadi petani. Bantu-bantu mulai dari nggak ngerti apa-apa, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, baru dinyatakan siap oleh petaninya. Oke, you're ready. Dan pada saat Anda dinyatakan ready, Anda akan diajak ke pasar, dan pasar biasanya terjadinya itu seminggu sekali. Di hari pasar itu, di tengah-tengah panggung, zaman dulu amphitheater, Anda diminta mengucapkan janji Anda. Bahwa nama saya Rene, saya berjanji akan menjadi petani yang baik. Nama saya Yanuar, saya berjanji akan menjadi dokter yang baik. Itu tuh, esensi dari profesi itu. Jadi bukan cuma sekedar memilih kotak-kotak bidang profesi saja, tapi lebih luas dari itu. Dan menariknya begini, Anda dengan perubahan teknologi yang terjadi mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak dibandingkan saya, Dr. Yanuar, dan orang-orang senior yang ada di sekitar Anda. Yang membatasi Anda cuma your own imagination and your own grit, grit tuh, persistency untuk mengejar itu, ya, untuk mencoba menjajal itu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Nomor satu adalah pemahaman diri sendiri. Karena dalam proses saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak muda, problem terbesar itu bukan pada society-nya, bukan. Problem terbesar itu bukan pada ekonominya, bukan. Tapi pada diri. Ya, kita gagal memahami diri kita. Kita masih merasa bahwa identitas diri itu cuman saya lahir di Trenggalek, tahun lama banget deh dulu, saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Loh kok bisa anak pungut gitu ya. Gini, itu informasi yang bisa dengan mudah dibaca di bio Anda, di CV Anda, di resume Anda. Tapi gini, apa yang membedakan antara 2 anak kembar dibesarkan di lingkungan yang sama, udah pasti orang tuanya sama, masuk ke sekolah yang sama, guru-gurunya sama, kok bisa punya kehidupan yang berbeda? Kenapa? Ya karena orang, Anda, saya, kita kekhususan. Dan kekhususan itu adalah bagian dari proses hidup ini untuk memahami itu. Memahami apanya sih, Coach, sebenarnya? Ya kekuatan kita, tata kendali kita. Ya, apa yang bikin kita tuh ya jadi lebih cepat bersyukur. It's not real science, it's not important. No, justru yang terpenting itu adalah how well you understand yourself. Karena jauh lebih menyenangkan bicara dengan orang yang paham kenapa dia ada di sini. Ya. Dan dia ada di sini karena pilihan dia, bukan karena dipilihkan orang lain. Ya. Elemen kedua itu adalah kenal sekitar.
Ya, jadi dia paham kalau dia ada di Semarang saat ini, ya konteks kehidupan dia Semarang, tapi bukan berarti dia hanya cuma mau tahu Semarang. Dia ngerti bahwa ada presiden ngaco banget di sebuah negara adidaya namanya Trump. Dia ngerti kenapa? Karena dia membuat dirinya menjadi tetap global, tapi dia ngerti konteks kelokalannya, dia itu tahu. Dan ini yang dibutuhkan untuk kita bisa bukan cuman hidup, tapi bisa bersaing dan tetap relevan di kehidupan yang masa depan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah seni mengambil peran. Karena esensinya gini, nanti Anda dalam proses menjadi dokter ini, ya bukan tugas saya meyakinkan kenapa Anda harus memilih jadi dokter. Kalau Anda masih nggak ngerti, I'm sorry, but you still have time to ask yourself untuk bisa memastikan ke diri sendiri, is this what I want? Why do I want this? Karena perjalanannya masih panjang. Dan kalau di tahap ini masih diisi dengan keraguan, this is a good time untuk ngobrol sama orang-orang yang lebih senior, ngobrol sama orang-orang yang lebih berpengalaman, why did you take that road? Kenapa? Dan sekarang gimana? Dan apakah yang dialami akan terjadi dengan Anda? Ya belum tentu juga, tapi kan paling enggak kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Celakanya Anda kalau ada dalam posisi penuh keraguan, kebimbangan, dan Anda menikmati itu. Dan Anda merasa bahwa ya udah mau gimana lagi. Ya namanya juga hidup gue kayak begini. Dan akhirnya you become bitter. Tahu bitter ya? Jadi pahit. Ngobrol sama lo nggak asik. Kenapa? Karena lo ngomonginnya yang lo lihat cuma bisa problem, ya, bencana, celaka dan seterusnya. Ya. Nah, understanding ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena pada dasarnya kawan-kawan itu adalah benih. Benih yang sekarang lagi ditanam di sebuah lahan bernama Undip Kedokteran, Fakultas Kedokteran. Apakah akan bertumbuh kembang? Nggak tahu. Saya punya banyak sekali bibit, saya sebar di ladang yang subur, ladangnya subur banget. Tapi apakah yang nanti itu tumbuh menjadi pohon duren, pohon mangga, kelapa, atau toge? That's your choice. Itu bibit Anda. Gitu. Dan bagaimana interaksi antara the weather itu kondisi yang tidak dipengaruhi oleh Anda ataupun fakultas kedokteran Undip, ya. Ada the seeds, benih itu Anda, dan sekarang ada namanya soil, lahannya itu adalah Undip. Interaksi antara ketiganya untuk menumbuh kembangkan pohon ini menjadi pohon yang bermanfaat, itulah yang saya mau coba bahas di sini. Karena kalau sampai titik ini Anda masih belum tahu, that's okay. At least Anda tahu Anda belum tahu kenapa Anda mengambil ini. Tapi jangan dibiarkan ketidaktahuan itu. Saya kasih tahu ya. Problem terbesar itu, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Ya, orang dikatakan tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Ya, tapi karena nggak tahu dia itu di mana. Saya ulangi, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Kenapa Anda ambil kuliah? Saya duga karena keluarga Anda termasuk keluarga yang mengatakan bahwa untuk bisa memastikan masa depan yang lebih baik, ambillah gelar sarjana. Dan karena ada referensi bahwa dokter itu adalah profesi yang paling menjamin, profesi yang paling menjanjikan, sampai mati Anda tetap jadi dokter, bukan pensiunan dokter, mungkin ya, nggak tahu. Tapi Anda direkomendasikan untuk mempertimbangkan dokter. Dan karena pilihan Anda atau tidak, akhirnya Anda ambil. Ya. Kenapa Anda ngambil ini? Ya karena Anda merasa habis SMA harus kuliah. Ya itu ya problemnya, ya, harusitis. Ya. Harus kuliah. Tanpa menyadari kenapa Anda memilih untuk kuliah. Paham bedanya ya? Sama aja dulu, habis SD, ya pasti SMP. Maksudnya lo nggak mau ambil SMP, ntar nggak bisa SMA. Sebagaimana nanti kalau udah kuliah, ya habis itu kawin. Habis itu nanti jadi dokter. Habis itu punya anak. Habis itu punya anak lagi, naik pangkat. Gitu. Ngerti nggak? Jadi hidup ini kata orang, harus. Tapi kalau ditanya, what is it that you want? Dan kenapa Anda memaui itu? Sunyi. Ya. Itu pertanyaan kenapa saya ada di sini gitu ya. Kita habis ini mau kemana? Mau nonton, oh nggak bisa lagi PSBB gitu ya. Mau nongkrong nggak bisa. Tapi kita tahu mau kemana. Tapi kalau ditanya saya itu di mana, nah itu menarik ya. Mau ke Jogja nggak masalah. Tapi yang penting untuk diketahui adalah Anda itu sekarang ada di Jakarta kah? Ada di Jayapura kah? Atau ada di Semarang kah? Karena beda untuk
konteks ini pahami supaya kita menjalani hidup ini cukup dulu ya, karena kalau kau udah ngomong keasikan gitu. Any questions? Tadi suaranya Yang toilet silahkan, Masya Allah sampai harus izin gitu. harus izin, ini soalnya di absen. Tadi suaranya agak sedikit terputus, Coach Rene mungkin lebih sedikit perlahan-lahan, maaf. Enggak, semuanya diulang. Tidak Coach, maksudnya untuk yang berikutnya mungkin lebih sedikit perlahan agar sinyalnya nanti kalaupun terlambat masuk, karena kita ada 600 peserta semua menghidupkan video, jadi Masya Allah. supaya nanti sinyalnya masuk ke Zoom dan masuk ke peserta itu tidak terhilangkan pronunciation-nya yang disampaikan. Baik, justru sekarang saya pengen tanya. Dari tadi yang saya dengar cuman pamit ke toilet ya. Jadi kalau bisa ada pertanyaan lain yang bisa diajukan atau memang udah sangat Udah langsung clear, boleh sangat bertanya ngantuk. ya Coach? Boleh dong. Forum chat sudah dibuka berarti ya? Silakan. Dari berarti, tadi. Alhamdulillah. Mahasiswa silakan langsung chat aja nih. Yang mau langsung curhat, curcol boleh nih, mumpung live nih, yuk. Mungkin sambil lanjut dulu materi, nggak apa-apa Coach. Nanti kalau ada materi pertanyaan dari chat, saya sampaikan. Tapi tadi clear ya? Sampai nggak pesannya? Ngerti nggak? Ya, kita harus ambil sampel. Mau kita ambil sampel mahasiswa, kita live kan gitu ya Coach? Salah satu ya Coach? Boleh, silahkan. Baik. Alhamdulillah. Sampai. Paham. Oke, clear. Do you have any question? Ada pertanyaan enggak? Hans Juli, sudah saya unmute. Hans, silahkan bertanya Hans. Atau kalau tidak bertanya mungkin berkomentar atau refleksi, silahkan Hans. Iya, terima kasih Pak. Halo Coach, sudah sangat jelas penjelasan materinya. Mungkin tadi sedikit ada masalah jaringan, jadi agak putus-putus. Cuman penyampaiannya sangat menarik, saya sangat memperhatikan. Terima kasih Coach. Mantap. Hans itu wujudnya yang mana ya? Karena mukanya banyak banget di sini. Mohon admin di spotlight Hans bisa nggak ya? Biar aku ingat wajahmu Hans. Nanti kalau aku ke dokter namanya Hans, aku akan bilang, "Weh, ya Allah, umurmu berapa Hans?" 18 tahun Pak. Masya Allah. Insya Allah ya, berhasil ya. Ya, kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya akan coba lanjutkan lagi. Ya. Hold on. Sampai mana tadi? Ada yang ingat nggak? Masih ingat ya, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi karena dia nggak tahu di mana. Jadi penting buat kita mempunyai bahasanya itu self-clarity. Self-clarity adalah proses yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang yang hidup supaya dia mempunyai kesadaran lebih tinggi. Tentang apa? Nomor satu yaitu tadi, memahami, nah kata yang menarik ini, passion. Saya coba definisikan ya, dan saya coba ngomongnya pelan-pelan supaya bisa dipahami. Passion itu bukan profesi. Saya ulangi sekali lagi, passion itu bukan profesi. Definisi passion itu adalah, simpelnya adalah strength, kekuatan. Kalau diterjemahkan maksudnya gimana Coach? Segala aktivitas, saya ulangi, segala aktivitas yang membuat diri merasa berdaya. Segala aktivitas yang membuat diri merasa berdaya. Oh, saya sukanya bantuin orang Coach, bikin orang seneng. Iya, itu nggak salah, tapi nggak spesifik. Anda bantuin orang mau ngapain? Anda mau joget di depan dia? Anda mau nari-nari atau bagaimana? Jadi bukan apa yang dirasakan orang, tapi yang dirasakan oleh diri sendiri. Ya, oh saya suka banget bicara. Oke, bicara apa? Karena kalau saya disuruh bicara dengan anak-anak muda seperti Anda semua, ya bicara soal empowerment, teknologi, future, senang sekali. Jangan saya disuruh bicara tentang anestesi, mati hidupnya langsung selesai, aku terdiam. Ya, jadi bicaranya apa, kepada siapa, tentang apa. Semakin kita mempunyai pemahaman, kekuatan kita, maka akan semakin asik dalam
menjalani kehidupan ini, karena kita tidak lagi menjalankan kehidupan atas dasar keharusan, tapi atas dasar pilihan. Ya, itu passion, paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh posting langsung, masih nggak clear ya. Jadi moga-moga setelah sesi ini nggak ada lagi yang bilang, aduh jadi dokter tuh bukan passionku. Bukan. Dokter itu punya banyak aktivitas. Sebagaimana bankir, sebagaimana startup founder, tapi aktivitas di masing-masing profesi itu ada yang bikin kita ngerasa yes, ada yang bikin kita ngerasa ya Allah beban banget. Jadi dokter mungkin ada yang saya nggak pernah jadi dokter, nggak membayangkan jadi dokter, tapi salah satu aktivitasnya saya yakin bertemu pasien, berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami keluhan medisnya apa. Ada yang bagian itu seneng banget, ya, bicara interaksi dengan calon pasien atau dengan pasien tuh menyenangkan sekali, membuat kita merasa berdaya. Apakah kita udah langsung jago? Belum tentu. Ya, orang yang memulai apapun di awal-awal pasti katrok. Tanya siapa aja. Ya, kalau Anda punya YouTuber favorit, lihat aja YouTube dia pertama dibandingkan YouTube dia sekarang, pasti dulu tuh katrok banget. Orang nggak pernah gambar atau pelukis paling hebat, cek gambar pertama dia, pasti katrok. Jadi merasa berdaya itu konteksnya bukan hasilnya istimewa, tapi kita itu merasa dimampukan, dibisakan, ditabahkan, dikuatkan, diberanikan untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati itu tadi. Ya, jadi definisi itu kalau kita bisa pegang, insya Allah akan baik buat kita. Kenapa? Karena tugas kita adalah mengatur bagaimana keseharian kita didominasi oleh aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Ya, itulah yang disebut sebagai passion. Mudah-mudahan clear ya. Kalau ada pertanyaan, go ahead. Please type your question now supaya nggak lupa. Elemen kedua yang nggak kalah penting, masih yang tadi ya. Passion itu saat ketemu dengan kebutuhan dunia, itulah yang disebut sebagai misi hidupmu. Ya, dan kita semua, walaupun kita ngerasa cuma sebagai remah-remah momogi, ya, atau remah-remah rengginang kalau di Semarang gitu ya, Anda itu punya misi hidup yang dititipkan Sang Pencipta. Oke, dalam konteks ini saya harus mengatakan saya punya keyakinan akan Sang Pencipta. Anda boleh Kristen, Islam, ya, Buddha, terserah. Tapi saya punya keyakinan akan keberadaan Allah, keberadaan Zat yang Maha Tunggal, Maha Kuasa. Kenapa? Karena itu pilihan saya dan saya meyakini kebenarannya dengan melihat tanda-tanda itu. Tapi mungkin kalau Anda tidak meyakini seperti itu, obrolannya akan jadi sangat berbeda. Apapun yang saya sampaikan di sini didasari oleh keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu maha mengetahui dan maha menguasai segala kehidupan kita. Sehingga kita, Anda, saya dititipkan misi yang kita mungkin belum tahu saat ini, tapi perlahan-lahan itu akan dibukakan oleh Anda. Ya, itu tadi elemen pertama, passion dan mission. Elemen ketiga, ya, bagaimana Anda belajar. Dan sejalan dengan ini bagaimana Anda berkinerja. Maksudnya gimana sih? Gini, kalau Pak dosen ngomong ke murid-murid yang diwakili oleh fauna yang ada di hadapannya, dan Pak dosen mengatakan begini, saya akan menilai kemampuan kalian manjat pohon. Yang paling happy itu lihat di gambar itu, namanya monyet. Monyet akan bilang gini, berapa tingginya Pak? 10 meter. Buat saya boleh nggak yang minimum 20 meter? Kenapa? Karena dia monyet. Ya, tapi Anda perhatikan wajahnya gajah. Kenapa? Daripada suruh manjat pohon, gajah akan bilang ini, gue rubuhin aja boleh nggak? Ya. Anda lihat ikan. Kalau ikan dinilai dari kemampuan manjat pohon, seumur hidup dia akan merasa jadi makhluk paling nggak berguna. Paham ya? Sehingga apa yang kita lihat dari sini, sebelum si monyet itu bisa berkinerja, monyet itu harus tahu kalau dirinya monyet dengan sangat hormat, sangat ini ya. Saya nggak bermaksud mengatakan Anda salah satu dari fauna ini, tapi Anda harus mempunyai pemahaman Anda tuh bibitnya apa, sehingga Anda bisa memilih ruang berkiprah yang relevan. Kalau Anda sukanya dengan bertemu, berinteraksi dengan orang, ya fokuskan ada di situ. Ya, jangan mengunci diri Anda di lab, karena udah jelas nggak sesuai. Dan sebaliknya, hal-hal ini sebaiknya mempermudah kita untuk mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya, ya kawan-kawan, Anda itu di sini untuk melakukan perjalanan within yourself, ya, journey within you, your own journey.
Dan proses ini memakan waktu hingga Anda menarik nafas terakhir. Jangan berpikir bahwa itu waktu yang lama. Karena walaupun itu terjadi 70 tahun dari sekarang, Anda tidak akan merasakan itu sebagai sesuatu yang cepat. Orang yang udah menjelang sakratul mautnya, dia senantiasa mengatakan, itu baru kayak terjadi kemarin. Itu cepat sekali. Tahu-tahu saya menikah, punya anak, ya kan, punya pekerjaan, udah bertahun-tahun di pekerjaan, pensiun, punya cucu, akhirnya meninggal. Atau bahkan kita nggak tahu kan ajal kita, titik akhir kita tuh di mana. Hanya karena rambut Anda hitam semua, bukan berarti ajal Anda tuh masih jauh. Enggak loh. Harusnya Anda ada di industri yang sangat dekat, paling tidak sangat terekspos dengan kematian. Anda paham bahwa kematian itu memang ada usia rata-rata, tapi bukan berarti anak muda tidak pernah mungkin mati. Siapa yang tahu Anda naik motor pagi ini yang memasukkan kuncinya itu Anda, siang yang narik kunci itu udah orang lain karena Anda kecelakaan. Amit-amit jabang bayi ya. Ya, Masya Allah. Gitu. Dan siapa yang bisa mengetahui bahwa saya masih bernafas hingga sore nanti? Nggak ada yang bisa memastikan itu. Jadi pertanyaannya, dari waktu yang tersisa, saya katakan tersisa, Anda akan manfaatkan dengan apa? Apakah Anda akan manfaatkan dalam kebimbangan? Atau Anda paling tidak begini, mencoba melakukan sesuatu untuk mengurangi kebimbangan itu, bahkan mencoba menjawabnya. Ya, itulah struggle yang kita harus hadapi dalam berproses di dunia ini. Sehingga konteksnya terkait pilihan sebagai dokter ini kalau saya bilang gini, mau pilihan atau dipilihkan, kenyataannya Anda di sini. Tinggal apakah Anda mau memberikan yang terbaik atau Anda akan komplain yang terbaik. Pilihannya cuma itu. Ya. Kalau Anda yang memilih yang pertama, maka kehadiran Anda akan sangat dinantikan oleh bukan cuma fakultas ini, ya, bukan cuma untuk kota Semarang, Jawa Tengah, bukan untuk Indonesia, tapi dunia. Karena orang-orang yang sadar melakoni hidup mereka, itu akan menjadi orang-orang terbaik, walaupun mereka mungkin tidak menyandang gelar-gelar atau lambang-lambang kesuksesan yang lazim. Sebaliknya, kalau Anda melakukan ini karena keharusan, ya, Andanya udah setengah hati, kehadiran Anda pun itu bisa jadi cuman sekedar memunculkan frustasi buat orang. Bahkan ketiadaan Anda yang lebih diharapkan, dan itu sungguh menakutkan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pahami ya bahwa masing-masing dari kita itu sudah diberikan kekhususan. Tadi saya udah cerita dua anak kembar, ya, kembarnya itu kembar satu telur. Lebih hebat lagi mereka dibesarkan oleh orang tua yang sama, di tempat yang sama, sekolah yang sama, tumbuh menjadi sama sekali berbeda. Bagaimana bisa seperti itu? Di dalam diri Anda masing-masing sudah diberikan kekhususan oleh Sang Pencipta untuk Anda bisa berkiprah. Jadi pilihannya cuma ada di Anda aja. Anda mau berkiprah atau enggak. Dan nggak ada kebetulan ya. Anda dengan orang tua yang menurut Anda menjadi jihad fisabilillah Anda untuk ngomong sama mereka tuh susahnya setengah mati. Ya, itu bukan kebetulan. Membuat Anda menjadi lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang sulit. Membuat Anda harusnya lebih mudah mensyukuri bahwa dalam kondisi seperti ini pun Anda masih bisa di sini. Atau Anda sekarang memperoleh blessings untuk mendapatkan orang tua yang sangat suportif. Ya, itu juga bagian dari proses Anda untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi Anda sudah diberkahi dengan predisposisi itu. Predisposisi itu gimana kita bisa memahaminya? Memahaminya adalah dengan terus-menerus berusaha untuk jadi lebih sadar, terus-menerus memahami kekuatan kita, dan memahami kehidupan ini esensinya sejatinya buat apa sih? Ya, itu satu. Silakan kalau ada pertanyaannya. Dan kita harus mengganti ya pola pikir yang biasanya seperti ini. Ya kalau aja gue udah jadi dokter, gue bisa deh ngelakuin yang gue mau dalam hidup ini dan gue menjadi bahagia. Nah ini pendekatan have, do, be. Jadi Anda menunggu satu kondisi yang belum terjadi, Anda HHC tahu ya, harap-harap cemas untuk kondisi itu terjadi. Ya kalau aja dia mau sama gue, ya maka gue bakal jadi suaminya dan disitulah gue akan happy. Ya itu jauh banget men. Ya jadi Anda melepas kunci hidup Anda. Dan sejatinya lebih baik adalah Anda mengubah pola itu menjadi be, do, have. Ya, saya bahagia. Kenapa? Karena saya menjalankan apapun ini dengan sepenuh hati. Karena saya percaya nggak ada kebetulan. Sang Pencipta menitipkan ini semua kepada saya, nggak ada kebetulan. Maka I am grateful. Dan untuk itu saya akan melakukan yang terbaik. Dan dari sana saya akan mendapatkan apapun yang saya kehendaki. Be, do, have.
Saya berdoa kawan-kawan yang hadir hari ini akan termasuk orang-orang yang mengadopsi ini sebagai prinsip hidupnya. Tidak komplain akan kekurangan, akan ketiadaan, tapi sebaliknya. Mudah bersyukur akan apapun yang dihadirkan dalam hidupnya, atas apapun yang dimiliki. Ya. Any question? Tunggu dulu. Ya, sudah mulai banyak ini pertanyaan masuk, Coach Rene. Mungkin beberapa yang kata kuncinya penting, ada beberapa yang masih bingung, passion sama bakat sama nggak ya, Coach? Sama kalau ada yang masih galau ini, saya sebetulnya passionnya apa gitu ya, Coach? Ini gimana menjawabnya, Coach? Masya Allah. Passion, gini, bakat itu kata orang tentang Anda. Biasanya ada psikometri, ya, ada ujian, ada tes yang Anda bisa lakukan, dan di situ disebut bahwa Anda termasuk orang yang kalau pakai MBTI atau Thomas Profiling, oh Anda high influence, Anda punya kapasitas untuk mempengaruhi orang. Tapi Anda bukan orang termasuk yang sistematis dan kayak gitu. Itu bakat, ya. Tapi apakah Anda seperti itu? Bisa ya, bisa enggak. Yang penting itu bukan kata orang. Dengan Anda memperoleh tes itu, what does it mean? Ya, apa artinya buat Anda? Sehingga lebih penting dari saya, untuk saya, di samping memahami feedback orang tentang bakat Anda, lebih penting Anda menguji coba, bukan cuma menganalisa, Anda menguji coba hal-hal yang Anda duga sebagai, yaitu tadi, passion. Jadi passion itu apa? Passion itu ada pada aktivitas. Saya ulangi, aktivitas. Aktivitas tidur itu bukan aktivitas. Ya, aktivitas itu mendongeng itu aktivitas. Aktivitas itu apa? Aktivitas itu banyak sekali, ya, dan yang sifatnya Anda lakukan. Dan kenapa Anda melakukan? Oh, saya senang ngelakuin ini karena kalau saya ngelakuin ini mama bilang aku hebat. Bukan karena dipuji mama, tapi karena Anda senang melakukannya. Semakin spesifik semakin baik. Oh, saya suka bicara tentang masa depan, bicara tentang pemberdayaan kepada anak muda. Spesifik, paham ya? Nah, bagaimana Anda yang belum tahu dengan passion? Anda udah tahu, cuman Anda kelewat overthinking aja. Coba perhatikan, sejarah Anda nge-YouTube tuh apa aja? Topik-topik yang bikin Anda lebih sering baca yang mana? Ya. Terus obrolan dengan kawan-kawan tuh apa? Ya aku senangnya gibah, Coach. Senangnya ngomongin orang gimana. Ya bisa jadi Anda bisa jadi masuk ke ini kali ya, channel I gitu ya, amit-amit gitu. Dan Anda dalam proses ini harus bijak menetapkan mana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk proses ke depannya Anda. Ya, jadi passion itu lebih baik nomor satu, Anda belajar mengobservasi. Amati dulu deh, amati. Ya, coba kalau pengen tahu yang belum tahu ya, saya kasih ide begini. Dalam 1 minggu ke depan Anda bikin catatan jurnal. Yang Anda catat adalah hal yang Anda bilang gini. Yang kalau ada emosinya gini, ih gila asik. Indikasinya apa? Waktu berlalu cepat sekali. Indikasinya apa? Oh, gue merasa apa ya? Capek, tapi nggak capek hati gitu, paham ya? Abis ngerjain itu ya capek, tapi nggak lelah gitu. Tidur semangat lagi. Nah, Anda coba catat aktivitas itu apa aja dalam seminggu ke depan dan Anda akan menemukan clue-nya kurang lebih seperti apa dan Anda coba lakukan lagi. Jadi nomor 1 kata kuncinya amati. Nomor 2 asah. Jangan cuma diamati doang. Ya Anda lakukan terus. Anda ngobrol ke Dokter Yanuar, Dok, aku tuh ternyata seneng banget dengan desain, Dok. Walaupun aku dokter, kayaknya kesukaanku untuk mendesain ini bisa deh. Dokter butuh bantuan apa ya? Mungkin ada hal-hal yang perlu aku bantu desain secara visual, boleh Dok? Gitu. Itu artinya Anda mengasah. Dan Anda kemudian berikutnya apa? Latih. Anda latih terus, baru nantinya Anda konsisten dan menjadi piawai. Jadi 5 hal itu. Nomor 1 apa tadi? Amati. Nomor 2? Halo? Asah. Nomor 3? Latih. Nomor 4? Persisten, ya, konsisten. Nomor 5 piawai. Kalau udah piawai, yang bicara tentang Anda itu adalah dutanya itu karya Anda, bukan Anda lagi. Ngomong-ngomong, saya baru diingatkan istriku kalau ingin tahu lebih jauh detail mengenai passion, tentang bagaimana cara-cara memahami itu, bisa nonton YouTube-nya limitless.co, nanti bisa diposting sama istriku, ya. Serinya Your Job is Not Your Career, Anda bisa lihat di sana. Ya, sebagai
anak baru di YouTube yang kami butuhkan di dunia ini tidak lain adalah subscriber. Jadi kalau Anda nonton nggak subscribe, keterlaluan namanya. Oke, ya nanti ntar akan diposting di kolom di chat ya oleh istriku, oleh timku. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi, ini banyak banget, dokter boleh pilihkan nggak? Ya, tadi pertama itu definisi, karena memang mungkin belum lazim dipahami gitu ya, Coach, berkaitan dengan passion itu apa sih? Karena kita nggak ada pembahasan secara spesifik di sekolah ataupun dimanapun. Dan Ya, apalagi tadi disebutkan bahwa lebih ke sisi diri sendiri. Nah ini kan berarti introspeksi diri, refleksi diri itu kan bukan keterampilan yang mudah dilakukan begitu. betul. Mungkin memang butuh latihan. Kemudian tadi ada beberapa yang sebetulnya sudah minat di kedokteran, di kesehatan, tapi saya nggak pede nih Coach. Gimana nih? Nanti harus ngapalin obat nih. Nanti harus ketemu darah nih. Nanti harus ini. Bagaimana mengatasi ketakutan, kegagalan, nanti saya sanggup gak nih jadi dokter? Masya Allah. Yang namanya fear is not real. Yang namanya ketakutan itu nggak real. Bahaya itu real. Fear itu nggak real. Fear itu kreasi pikiran kita. Kalau aja, seandainya, gimana kalau, gitu ya. Dan biasanya obatnya apa? Obatnya adalah nomor satu. Kalau buat saya berdoa, ya senantiasa minta perlindungan kepada Allah akan hal-hal yang kita mau lakukan. Karena dengan kita melakukan itu, kita bisa meluruskan niat lebih mudah. Ya, sebelumnya saya akan coba bergiat prosesnya satu persatu. Baru kalau kemudian ada problem saya hadapi saat itu, tapi tidak memikirkan sebelum problem itu muncul. Ya. PD itu rumusnya gampang aja. PD itu adalah kalau kita merasa nggak PD, usahakan jadi yang pertama aja. Kalau Anda masih nggak PD, Anda masuk di kelas lebih awal, Anda udah lebih PD pasti jadi yang pertama. Ya. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadi yang terbaik aja. Waduh, susah coach. Kayaknya otak juga pas-pasan. Oke, kalau susah jadi yang terbaik, jadi diri sendiri aja. PD, kenapa tidak PD? Karena kita sibuk mencari ridho sesama manusia. Kita sibuk membaca bagaimana kita dipandang oleh orang. Dan akhirnya pikiran kita kalut oleh apa yang orang persepsikan tentang kita. Padahal kalau kita meniadakan itu, ini hanya urusan saya dengan pencipta saya, ridho satu-satunya yang saya harapkan adalah dari Allah atau dari orang tua saya saja. Yang lebih penting ibu. Maka hidup ini akan jauh lebih ringan. Ya, Anda tidak lagi hidup untuk mendapatkan lebih banyak subscribers, walaupun tadi saya butuh subscribers. Anda hidup itu tidak untuk mengejar likes, mengejar comments, mencari sensasi, keistimewaan, kehebatan Anda. Tapi Anda menjalani setiap detik Anda bernafas. Coba Anda nafas sekarang. Berapa banyak kita bernafas, tapi kita tidak menyadari nafas itu. Jadi perhatian itu kita mau arahkan kemana? Mau kita arahkan ke ketakutannya, atau kita mau arahkan ke bekerjanya, berkegiatannya. Paham ya? Dan terkait dengan izin ya, berbagi lagi ya Dr. Yanuar ya, masih dalam proses menjawab pertanyaan teman kita itu tadi. Siap. Yang namanya progres ya. Progres itu adalah musibah dikalikan hikmah. Saya mau coba meluruskan dulu esensi kata musibah. Kalau dengar musibah mungkin yang di dalam bayangan kawan-kawan itu bencana, ya, apalagi kesusahan, hal yang tidak diharapkan, tidak diduga-duga. Tapi esensi musibah itu adalah bahasa kata yang digunakan di dalam Quran. Dan di dalam Quran itu orang Arab sendiri bingung kenapa yang dipilih itu adalah musibah. Saya Muslim, ya, meyakini bahwa Quran itu langsung dari Allah, dan musibah itu dipilih dalam bahasa Arab walaupun orang Arab sendiri bingung. Kenapa? Karena musibah itu artinya bukan calamity, bukan bencana. Kalau bencana itu namanya haritha. Ya, musibah itu dari kata dasar asaba, ya, dan karena dia berubah menjadi kata benda, maka menjadi musib. Karena selalu terjadi, tidak pernah tidak, ada imbuhan musibah. Ya. Dan kalau itu terjadi untuk Anda musibatun, musibah lo gitu ya. Dan apa sih maksudnya? Artinya menembak sesuai sasaran. Nggak ada hubungannya ya dengan kesusahan. Siapa yang menembak sesuai dengan sasaran? Sang Pencipta. Siapa yang ditembak? Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda sadar, supaya Anda berpikir ada hal-hal yang harus Anda koreksi terhadap hidup ini. Dan ujungnya Anda
bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu kalau diterjemahkan kebijaksanaan, tapi it doesn't do justice. Karena itu hanya satu elemen aja. Wisdom itu kalau diterjemahkan lebih panjang, musibah itu ada 3 komponen, dan saya nggak mau membosankan Anda dengan pembahasan filosofis seperti ini. Tapi cepat aja. Yang pertama itu adalah fairness. Yang kedua itu adalah adil. Yang ketiga itu adalah hak. Hak itu artinya kebenaran. Nah, bagaimana Anda bisa berprogres dalam hidup kalau Anda melalui hidup ini dari satu musibah ke musibah berikutnya, dan dalam prosesnya Anda bisa menarik pelajaran. Jadi jangan pernah berpikir kesusahan itu adalah beban, kesusahan itu adalah uang sekolah yang Anda harus bayarkan untuk bisa menjalankan kehidupan ini sejatinya menjadi sebaik-baiknya Anda. Bukan menjadi sebaik-baiknya orang lain, tapi sebaik-baiknya Anda. Masya Allah. Ya, terima kasih Coach. Ini udah ada beberapa pertanyaan lanjutan lagi. Jadi tadi kan memang pada fase awal ada yang masih bingung passion itu apa. Kemudian ada yang sudah tahu tapi masih khawatir nanti sanggup atau tidak menjalaninya. Jadi ya nggak usah khawatir ya adik-adik. Namanya semester 1 juga pasti belum tahu apa-apa ya. Nanti kalau sudah kuliah 4 semester, 8 semester sampai lulus, itu pun setelah lulus dokter masih banyak yang harus dipelajari. Karena di bidang dokter ataupun di bidang farmasi atau di bidang gizi atau kesehatan secara umum, pembelajaran atau mungkin secara manusia itu pembelajarannya sepanjang hayat ya. Jadi kita akan belajar terus menerus, nggak usah khawatir. Nah, cuman ada yang khawatir lagi nih. Saya udah punya pohon kehidupan nih, Prof. Keren. Saya udah punya pohon kehidupan ini, Coach. Keren nih. Tapi gimana kalau pohon kehidupan saya goalnya terlalu tinggi dan saya tidak berhasil mencapainya? Lalu diomongin sama orang-orang nih. Kamu sih cita-citanya ketinggian nih tuh. Gimana, Prof? Gini ya, siapa tadi yang nanya itu? Lupa. Saya cari dulu, Coach. Oh, nggak apa-apa. Tapi ginilah. Anda berhasil, dikomentarin. Anda gagal, dikomentarin. Anda punya cita-cita, dikomentarin. Anda nggak punya cita-cita, dikomentarin. Ada satu kartun yang menggambarkan itu. Saya coba ilustrasikan ya. Ada keledai, ibu, bapak. Tiga-tiganya lagi jalan. Terus ada orang komentar, itu bego banget sih pasangan itu. Ada keledai nggak dimanfaatkan. Akhirnya ibunya naik. Terus dia jalan lagi. Ada kelompok orang lain lagi. Dia bilang gini, itu gimana sih kok yang naik ibunya? Kan ibunya jauh lebih muda. Bapaknya kelihatan lebih tua. Kenapa bukan bapaknya? Akhirnya bapaknya yang naik, ibunya turun. Terus ketemu orang lagi, mungkin feminis. Itu gimana sih kok malah laki-laki yang naik? Bukan si perempuan yang naik. Tega banget sih dia. Paham ya? Akhirnya dua-duanya naik. Terus ada lagi yang komentar, itu gimana sih? Ya, keledainya dibebani sedemikian rupa. Kan 2 orang loh. Apa nggak capek itu keledai? Nggak punya peri kebinatangan. Gini, kita mau berbuat, nggak berbuat, akan ada yang komentar. Tadi saya udah sampaikan. Kalau mau hidup ini enteng, buang jauh-jauh ya keinginan untuk mendapatkan ridho manusia. Ridho itu apa? Persetujuan, approval, thumbs up, komen, likes. Dan saya tahu ini sulit karena Anda hidup di iklim sosial media. Bahwa segala hal yang paling penting itu adalah berapa jumlah follower Anda, berapa jumlah likes Anda. Tapi itu semu, teman-teman. Yang namanya pujian itu cuma sepanjang lidah. Demikian juga makian. Paham ya? Jadi kalau hidup kita ditentukan akan lidah yang tidak bertulang itu, kita tidak akan menjalani kehidupan ini secara penuh. Karena kita senantiasa mencari ridho orang-orang itu. Kita ngomong sama orang yang sama. Hari ini dia lagi mood baik, sama besok dia lagi mood jelek. Udah beda. Untuk hal yang sama. Jadi manusia tuh memang sangat terkenal tidak konsisten. Terlebih terkait orang lain. Kalau orang itu ada maunya dengan Anda, ya ada maunya supaya Anda beli produk dia, atau Anda punya kakak cantik sekali dan dia pengen PDKT sama kakak Anda, dia kan luar biasa baik dengan Anda. Paham ya? Tapi dalam kondisi lain, dia nggak seperti itu. Jadi gini, satu-satunya yang mempunyai cinta kasih melebihi Anda sendiri kepada diri sendiri adalah pencipta Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang tua Anda, terlebih ibu Anda. Makanya jangan macam-macam sama ibumu. Di sini yang punya problem dengan ibunya minta maaf, ya cium tangan ibumu, bikin ibumu senang. Kau masih punya itu yang namanya gunung pahala kalau ibumu masih bernafas di muka bumi ini. Ya, minta ridho dia. Karena ridho Allah itu mengikuti ridho dia. Jadi satu-satunya manusia yang penting perlu kau dengarkan pendapatnya adalah ibumu. Tapi ibuku tuh susah banget. Oke lah, ya gini.
Saya nggak coba mempersamakan problem semua orang, tapi ibumu itu manusia mengantarmu ke dunia. Sehingga satu-satunya hal terpenting yang kau jaga ya adalah opini ibumu. Kalau yang lain lah penggembira aja lah. Bahkan bapakmu juga nggak penting-penting amat. Ini gue laki-laki boleh ngomong gitu ya. Gitu. Apalagi yang lain. Ya. Karena orang tuh akan sangat senang berseloroh. Mudah sekali. Nah soal cita-cita. Gini. Lebih baik kita punya cita-cita tinggi dan kita gagal dalam prosesnya. Daripada kita nggak punya cita-cita atau cita-cita kita kelewat rendah. Buya Hamka, salah satu manusia paling bijak yang saya pernah kenal, yang pernah menapaki bumi ini, orang Indonesia. Dia pernah mengatakan tugas kita itu teman-teman bukan untuk berhasil. Tugas kita itu untuk mencoba. Ya. Anda bisa mengatakan menjadi dokter itu keberhasilan. Tapi kalau menjadi dokter itu malah membuat Anda menjadi sombong. Membuat Anda lupa daratan. Membuat Anda merasa jadi orang paling hebat di dunia. Dokter itu bukan berkah. Dokter itu adalah bencana. Anda nggak menyadari aja. Sebaliknya, kalau Anda kemudian DO, karena Anda goblok banget gitu ya, otaknya nggak nyampe. Bisa jadi Anda diselamatkan untuk bisa mengerjakan apapun itu ya yang memang Anda harus lakukan. Jadi nomor 1, jangan mempunyai pandangan bahwa rencana Anda lebih baik dari rencana Allah. Ya. Anda lakukan yang terbaik. Ya, saya nggak mengatakan ini artinya Anda mesti pada DO semua. Enggak ya. Anda berikan yang terbaik. Dan kalau yang terbaik itu nggak cukup, ya terima aja. Bahwa ternyata ada peluang lain yang Anda bisa lakukan. Wallace aja, men. Paham ya? Semoga mengerti. Ya, mungkin sedikit share, Coach, ada istilah itu word jitsu, Coach. Jadi kalau ada ninjitsu, ada word jitsu. Jadi kalau daripada kita bilang gagal kan lebih baik kita bilang belajar, karena sebetulnya nggak ada kegagalan, karena dalam bahasa Inggris kata fail itu kan FAIL, dan itu sebetulnya singkatan, karena fail adalah first attempt in learning gitu, Coach. Jadi mungkin teman-teman di sini jangan terlalu berorientasi pada hasil ya. Masih lama, kuliahnya masih lama. Berorientasilah penuh pada proses dan dinikmati 100%. Saya pertama kali mengetahui tentang sosok beliau, Coach Rene ini, setelah saya jadi dokter lama. Dan itu pun membuat saya berorientasi ulang, meriset ulang arah moral kompas saya dan arah tujuan hidup saya. Dan itulah yang pengalaman itu yang ingin saya share kepada teman-teman sekarang. Jadi tadi betul disampaikan Coach ini, kalian sangat beruntung sekolah kedokterannya sekarang. Dan resource-nya jauh lebih banyak didapatkan dengan sangat lebih mudah sekarang. Maka dari itu, sengaja kami hadirkan Coach Rene di sini untuk meriset kompas kalian sejak semester 1. Ya, bukan berarti kalau saya nanti, ini ada yang tanya soalnya, Coach, kalau saya jadi perawat dimarahin karena stigmanya nih, kalau kenapa jadi perawat, nanti capek kerjanya, gajinya kecil, nanti gini, nanti gitu. Kenapa kamu masuk gizi, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Nah, tadi kembali lagi ke komentar, tapi mungkin masukannya dari Coach berkaitan dengan ini, sepertinya banyak teman-teman ini masih galau karena faktor-faktor dari luar gitu ya, Bro, Coach. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa bisa jadi mungkin masuk sarjana keperawatan, tapi selesai nanti jadi pengembang properti juga nggak masalah gitu ya, Bro, dari Coach Rene ya? Nggak ada masalah, dan gini, jangan pernah merasa bahwa kotak bernama profesi itu akan mendefinisikan sepenuhnya hidup Anda. Ini akan mendefinisikan hidup Anda kalau Anda memang maunya seperti itu. Tapi pilihan-pilihan itu jauh lebih limitless saat ini, jauh lebih tidak terbatas saat ini dibandingkan eranya Dr. Yanuar, dibandingkan eranya saya. Jadi jauh lebih baik kita sepenuh hati menjalankan ini, karena gini, apa sih yang istimewa dari masing-masing jurusan? Ada banyak, cuman dapat nggak kita keistimewaan itu? Itu pertanyaannya, tergantung dari kita. Ya, gimana Anda bisa jadi perawat yang baik, itu artinya Anda akan menjadi orang yang paling berempati. Kalau Anda jadi perawat, Anda nggak bisa berempati, nggak guna. Dan modal yang paling besar saat ini adalah mampu berempati. Ya. Dan banyak orang-orang yang di luar sana yang dipersepsikan berhasil, hebat, tapi karena tidak punya empati, rontok hidupnya. Dan jangan pernah mudah terkesima akan hal-hal yang tampak. Ini bagian dari dari penyampaian saya selanjutnya ya. Teman-teman lihat pohon yang besar gitu ya, kalau ada ya. Pohon beringin gitu. Pohon beringin itu yang
kasat mata yang kita lihat itu apa? Batangnya, betul? Apanya lagi? Ini kayak kau ada ininya deh. Ya, ini dia nih. Wait. Pohon beringin itu yang kita bisa lihat, yang teman-teman bisa lihat itu dahannya, rantingnya, daunnya. Yang tidak tampak itu akarnya. Tapi bisa nggak teman-teman bilang ini? Enggak, beringin tuh ya dia nempel gitu aja, nggak ada akar. Ya nggak gitu dong. Ya, yang nggak tampak itu punya pengaruh jauh lebih dahsyat daripada yang tampak. Akarnya beringin itu jauh lebih besar daripada pohon yang tampak. Hidup kita juga sama. Jangan mudah terkesima akan yang tampak. Yang tampak tuh apa? Jabatan tuh tampak. Gelar tuh tampak. Mobil tuh tampak. Rumah tuh tampak. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupan ini, itu enggak tampak. Tata keyakinan dia enggak tampak. Bagaimana dia berserah kepada Allah, enggak tampak. Bagaimana dia menghormati orang tuanya, enggak tampak. Jadi jangan termasuk orang-orang yang menyepelekan hal-hal yang nggak tampak. Karena sejatinya yang tidak tampak itu justru lebih mengatur. Dan ada alasan kenapa dia tidak ditampakkan saat ini. Kenapa akar beringin nggak ditampakkan? Kalau akar beringinnya tampak, beringinnya udah mati. Jadi hal-hal yang saat ini tidak ditampakkan pada kita, ya memang karena belum waktunya. Tapi suatu saat akan ditampakkan. So poinnya apa? Poinnya jangan mudah terkesima sama lambang-lambang kesuksesan konvensional yang banyak diperkenalkan, duit, mobil. Sekarang saya bisa bilang gini deh, orang yang banyak disebut di berita belum tentu hidup dia tenang dan dia ingin membayar berapapun untuk bisa mendapatkan ketenangan. Orang yang punya duit banyak sekali belum tentu dia bisa menikmati anonymity, kehidupan yang simple sebagaimana Anda sekarang. Anda sekarang bisa merasa, duh enak banget ya jadi dia, nggak jadi gue cuman begini-begini aja. Loh, itu kata Anda. Ya makanya belajar mensyukuri apa yang ada dulu, maka kau akan ditambah nikmatnya. Ya, apa sih nikmat rezeki? Gini, Anda punya kapasitas untuk membeli 1 kuintal beras. Yang bisa Anda makan berapa sih? Saya cuma pertanyaannya itu. Sesuatu disebut rezeki itu kalau sudah lewat kerongkongan Anda. Sesuatu disebut rezeki itu kalau sudah menempel di kulit Anda, pakaian. Dan sesuatu itu menjadi rezeki kalau sudah disedekahkan di jalan yang baik. Baik itu untuk keluarga, baik itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu jauh punya nilai lebih berharga. Karena tidak ada yang bisa menilai itu. Bukan tugas Anda menilai orang lain. Anda menilai diri sendiri. Dan jangan mudah terkesima dengan yang tampak. Masya Allah. Baik, Coach. Dan ini memang sekarang sudah mulai ada banyak pertanyaan yang mulai mengkerucut tajam, tapi mungkin tidak bisa selesai dalam 1 kali pertemuan. Nanti cek ya di semua lini sosial media, Instagram, LinkedIn, YouTube, Coach Rene Suhardono sudah banyak sekali jejaknya digital di sana. Bahkan sekarang membuka kampus yang bisa dimasuki semua orang tanpa bayar ya Coach ya. Namanya Limitless Campus. Ya itu iseng-iseng aja, jadi ngobrol dengan orang-orang dan kami biasa tiap Kamis, jadi besok malam. Ya, Limitless Campus, nanti di search ya, Limitless Campus. Nanti sama istriku akan diposting di sini. Gitu. Ya. Kemudian ada beberapa mungkin tadi sedikit saya lupa Coach, kalau ada yang suka desain, ada yang suka IT, ya kalian lanjutkan pendidikan di kedokteran, nanti bisa bikin medical illustrator. Menjadi medical illustrator bayarannya lumayan tinggi ya, karena nggak semua orang bisa gambar secara sempurna otot-otot tubuhnya, secara sempurna struktur anatominya ya. Kalau kamu sukanya IT komputer, bikin software, bikin startup di kesehatan, di kedokteran. Tadi ada beberapa malah yang bertanya, waduh dok ini saya kayaknya udah temu passion saya bukan di kedokteran, saya mau pindah jurusan deh. Nanti dulu, jangan membuat keputusan terlalu cepat. Coba kalau sudah keluar jurusan kedokteran mau pindah kemana? Ya, mau pindah ke jurusan apa? Setelah pindah mau ngapain? Ya, karena begini, setelah kamu lulus dokter, kamu bisa kerjakan apa saja. Setelah lulus jurusan pendidikan ini kamu bisa kerjakan apa saja. Ya, tapi orang lain, mohon maaf misalnya Coach Rene, tidak boleh periksa pasien, tidak boleh suntik pasien. Tapi kalau kalian mau nanti suatu ketika menjadi seperti Coach Rene, bisa nggak kira-kira Coach? Why not? Ya, jadi menjadi itu kan gini, masing-masing punya jalurnya sendiri. I'm an economist. Ya.
Saya ngambil S1 saya di Business Economics, dan sekarang saya lebih banyak bicara membedah soal karir, membedah soal kultur organisasi. Apapun yang saya lalui dulu itu memperkuat apapun yang saya lakukan sekarang. Jadi nggak ada kebetulan itu. Dulu saya pernah merasakan ketidakbergunaan, pernah kerja di bank, nggak ngerti. Tapi saat ini apa yang saya pelajari waktu itu jadi bermanfaat buat sekarang. Jadi kawan-kawan ini lagi bikin lagi bikin lapis legit, ya. Tapi baru di layer-layer awal. Prosesnya emang dinikmati aja. Justru yang lebih penting itu bukan membayangkan mau jadi kue apa dulu, tapi kalau sekarang udah dicanangkan untuk bikin lapis legit, dan lapis legit itu salah satu kue paling mahal, ya proses satu-satunya itu ditanam aja dulu, ya. Dan daripada kebanyakan berpikir, Sir Edmund Hillary, ya, kalau pernah tahu, itu orang pertama yang mendaki puncaknya Mount Everest. Itu pernah ditanya, Anda kan ngelihat gunung itu tinggi sekali, gimana caranya? Dia bilang gini, dengan menetapkan hati bahwa saya ingin melakukan ini untuk memberikan harapan kepada umat di muka bumi ini bahwa kita punya begitu banyak the wonders of nature, dan saya hanya memperhatikan langkah saya berikutnya. Ingat ya, jadi dia cuma bilang apa? Saya ingin memastikan bahwa pada saat saya di atas nanti, saya berbagi berita tentang indahnya dunia ini. Bersyukur. Dan kedua, fokus saya cuma di langkah berikutnya. Dia nggak memikirkan bahkan besok itu akan di mana. Enggak, dia memikirkan langkah berikutnya. Itcon aja, tuntas. Yang dia lakukan itu step by step-nya itu dijalani. Karena kadang-kadang kalau kita udah over planning, jadi over worry, betul nggak? Ya. Dan akhirnya over fearful, udah ketakutan duluan. Ntar kalau gue nggak lulus gimana? Ya, kalau mau ngomong kayak gitu, ntar kalau hidup lo diselesaikan jauh sebelum itu gimana? Nobody knows. Kita kan dikunci, kita ini makhluk 3 dimensi yang dikunci oleh ruang dan waktu. Paham ya? Saya nggak bisa kembali ke 5 menit sebelumnya, itu nggak bisa. Saya pergi ke 5 menit nanti itu nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, memastikan di detik yang kita beri, yang kita terima saat ini, kita jalani sepenuh hati. Gitu. Sepenuh hati itu artinya apa? Bersyukur. Syukur itu apa sih? Apa? Ayo, apa? Apa syukur? Syukur itu bahasa Arab. Artinya sakaro. Sakaro itu apa? Diberi sedikit, memberi banyak. Biasanya diambil, digunakan untuk hewan ternak. Kambing dikasih rumput sedikit, susunya banyak. Itu syukur. Dan syukur itu adalah salah satu dari 99 nama agung Allah, ya Asy-Syakur namanya. Dan kita diminta bersyukur itu artinya apa? Atas begitu banyak hal yang sudah diberikan. Kan nggak ada di sini yang disuruh bayar karena masih melihat hari ini, ada nggak? Sejak lahir Anda bisa melihat, Anda bisa membedakan warna, membedakan wajah orang-orang yang Anda kenal, Anda tidak kenal, wajah ibu, ya kan? Apalagi apa? Semuanya. Tapi kan Anda nggak diminta untuk bayar itu, benar nggak? Bayar. Enggak. Begitu banyak nikmat, nggak akan mampu menyebut satu-satu nikmat itu. Dan dari segitu banyak yang diminta apa? Ekspresikan syukurnya. Artinya apa? Senyumnya lebih banyak, men. Ya, senyumnya lebih banyak. Kalau mikir itu jangan mikir cuman the bad things. You can think about the bad things, boleh nggak? Boleh untuk antisipasi. Tapi jangan memikirkan hanya the bad things. Pikirkan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita udah terlatih melakukan itu, akan jauh lebih enteng sih. Masya Allah. Ya, baik Coach. Ini sudah mulai mengkerucut. Teman-teman juga sudah, alhamdulillah sudah mulai terbuka pikirannya. Sangat easy listening penyampaiannya. Terima kasih Coach Rene. Kemudian... musik. Ya Coach, gimana Coach? Musik. Easy listening gitu. Ada yang tanya nih Coach Rene, ada podcast nih Coach. Di Spotify atau podcastnya punya nggak Coach? Nggak, belum tahu. Ayo bantuin. Nanti saya bantuin buat podcastnya ya Coach. Jadi buat hemat kuota maksudnya Coach. Jadi kan kalau pakai YouTube kan kuota banyak Coach. Kalau pakai podcast kuota hemat Coach. Boleh, dengan senang hati. Masya Allah, benar juga ya, nggak kepikiran.
Ini mahasiswa kebetulan ada permasalahan itu sekarang itu kuota, Coach. Jadi otomatis kuliah online dengan Zoom, penugasan dan lain-lain, sehingga kalau ada yang kita bisa bantu untuk mengurangi pemborosan kuotanya lumayan bagi mereka. Dan alhamdulillah ini semua responnya baik sekali, sudah membuka diri. Cuman kita tinggal 10 menit nih, Coach. Tapi sebelum penutup mungkin kita refleksi dulu. Tolong Gabriela di-unmute dulu, Gabriela. Hai Gabriela. Oke, sudah unmute Gabriela? Ya, oke. Halo Coach, ya selamat siang Dok. Tolong di spotlight Gabriela bisa? Ya. Silakan Gabriela, ada refleksi atau pertanyaan pada Coach. Untuk pertanyaan sebenarnya nggak ada Coach, soalnya menurut saya sudah sangat mengena dan bagi saya semua yang Coach katakan itu sangat menginspiratif dan buat saya itu membuat saya lebih semangat gitu untuk buat selalu dengerin Coach ngomong dari tadi sampai sekarang. Masya Allah. Pastikan subscribe, like, and comment. Siap Coach. Makasih ya Gabriela ya. Siap ya, terima kasih banyak Coach. Masya Allah. Ya, baik Coach. Jadi alhamdulillah ini 600 mahasiswa di jam ngantuk masih melek. Biasanya itu kalau yang ngantuk kita remove ke waiting room, Coach. Jadi kita pindah ke waiting room, suruh cuci muka dulu, baru boleh masuk lagi. Ini kayaknya nggak ada yang ngantuk. Itu yang nggak ngantuk ya, hebat banget ya, Masya Allah. Mungkin ini ada 10 menit sebagai closing remark atau mungkin ada interaksi, masih bisa ada waktu. Karena memang acara sangat padat. Awalnya kita jadwal sampai jam 3, Coach. Tapi karena satu dan lain hal, kita terpaksa sampai jam 14 saja. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya gini, kenapa kita bisa ngobrol di sini, orang yang kita harus apresiasi Dr. Yanuar yang menginisiasi pertemuan ini. Ya, kita kirimkan doa, kita berikan doa yang terbaik buat Dr. Yanuar dan kawan-kawan dari faculty members dari Undip. Kenapa? Karena memungkinkan interaksi ini bisa terjadi. Persaudaraan yang sejati itu bukan persaudaraan sedarah aja, saya punya kakak, punya adik, bukan kayak gitu. Tapi persaudaraan sejati itu adalah orang-orang yang mempunyai tata keyakinan sama bahwa kitalah blessings di kehidupan dunia ini dan saling mendoakan. Jadi persaudaraan di dalam doa. Saya mempercayai banget peran doa. Mau Anda mengucapkan doa dalam agama Anda sekalipun silahkan. Ya, tapi dengan kita saling mendoakan, doa itu artinya ada the hidden power, the unseen power yang kita tidak lihat, yang memegang peranan penting. Dan pada saat kita menyerahkan itu kepada Sang Maha, segala hal yang sulit akan dimudahkan. Segala hal yang berat akan diringankan. Segala hal yang tidak mungkin akan dimungkinkan. Dan kawan-kawan ini lagi mau mendaki Mount Everest-nya masing-masing. Ya, jangan kagumi Mount Everest-nya, tapi jangan terintimidasi oleh prosesnya. Karena yang perlu dilakukan cuma dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ya, saya ada beberapa catatan final kalau diizinkan ya. Ini catatan finalnya. Jadi nomor 1, akan sangat baik kalau dalam proses ini kawan-kawan, adik-adik, Anda semua ini set up dan commit to your own principle. Principle itu apa ya? Gini, membahasakannya gini, ada baik buruk, ada benar salah. Benar salah itu adalah prinsip. Paham ya? Saya ulangi. Ada baik buruk, ada benar salah. Kalau benar salah itu urusan prinsip. Baik buruk bukan urusan prinsip. Sehingga kalau kita punya prinsip, kita nggak akan mudah diombang-ambingkan. Saya Muslim, sehingga saya menitipkan, ya saya menyandarkan prinsip hidup saya dengan prinsip hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu prinsip saya. Kawan-kawan silahkan menetapkan itu. Sehingga kita nggak senantiasa nanya, ini boleh nggak ya, ini baik nggak ya. Baik buruk itu apa ya, terus berubah. Apa yang baik hari ini besok mungkin nggak, besok mungkin buruk. Dan
manusia itu sangat subjektif. Kalau kita nanya 10 manusia, akan muncul 10 jawaban yang berbeda. Akhirnya kita bingung. Akhirnya kita paralyzed. Karena ngerasa nggak bisa memuaskan semuanya. Jadi pilih prinsip dan selama itu tidak bertentangan dengan prinsip, jalani. Ya. Poin kedua adalah focus on what you can do, not what you can't do. Maksudnya apa? Daripada membayangkan hal-hal yang kita nggak punya, yang kita nggak bisa, fokus dulu sekarang. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya apa? Bahasa Indonesia. Fokus untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mulai dari sana mempelajari bahasa Inggris yang baik. Gitu ya. Jadi fokusnya pada yang kita miliki, pada yang kita punyai. Dengan kita memfokuskan itu, kita akan lebih mudah bersyukur. Ya, kita akan lebih mudah melihat berkah kenapa kita mempunyai kehidupan yang kita jalani saat ini. Ya, jangan kerap membanding-bandingkan. Sesekali yang namanya handset itu saya nyebutnya setan the square devil itu ya diletakkan. Jadi jangan hidup itu dikendalikan oleh lini masa Anda. Kalau udah scroll down Instagram, TikTok tuh kayaknya 3 jam, 5 jam cepat sekali berlalu. Ya, buat diri Anda punya kendali atas itu. Ya, jadi Anda punya waktu-waktu tertentu, punya sosial media nggak salah. Ya, pastikan siapa yang Anda follow dan jangan serampangan untuk komentar. Ingat ya, apa yang udah dilempar keluar sana itu abadi tercatat. Ya, dan terakhir ya antara sabar dan syukur itu adalah sisi berbeda dari mata uang yang sama. Dan ini sejatinya ujian kita di dunia ini cuma 2 ini. Ya, apakah hari ini saya akan menggunakan chapter syukur, saya udah diberi sedemikian banyak kenikmatan, saya mensyukuri enggak? Atau saya diberi musibah, saya bersyukur enggak? Ya. Dan kalau kita bisa menjalankan keduanya ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai sukses. Jadi suksesnya itu bukan lambang-lambang yang sekarang dimunculkan ke kita, bukan. Tapi suksesnya kita adalah meniti diri kita. Karena apapun yang ada di kita sekarang bukan punya kita. Ini titipan, suatu saat harus dipertanggungjawabkan lagi. Dan bagaimana kita kembali kepadanya itu yang lebih penting. Last but not least, mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata, ya ada yang tersinggung, emang aslinya begini, udah tua tapi nggak tahu diri. Ya, don't be a stranger, kalau ketemu di jalan, sapa, colek, hello. Jangan colek, melanggar PSBB. Alhamdulillah, siap Coach. Ini izin share sedikit satu aja Coach, mungkin buat teman-teman juga biar ngapain sih di kedokteran saya masih nggak srek nih, masih nggak enak nih ya. Tadi udah disampaikan, kedokteran ini tools-nya, ilmunya ya. Ini saya share satu slide yang menunjukkan bahwa di Indonesia per hari ini sudah ada puluhan startup di bidang kesehatan. Dan siapa yang bermain di sana? Ya, ada juga yang foundernya bukan dokter. Nah, harapan kami nanti muncullah startup-startup dari kesehatan, dari founder-founder dari fakultas kedokteran Undip ini. Dari semua bidang, kedokteran, telemedicine, gizi, keperawatan, apapun itu. Ya. Dan sekarang sudah memungkinkan, sudah sangat bisa ya. Jadi jangan khawatir, saya juga kebetulan ini sedang menghandle elective course gitu, Coach. Jadi mahasiswa ini kan kurikulumnya fix gitu ya, 12 semester untuk yang kedokteran, tapi di akhir semester itu di akhir tahun ada kuliah pilihan. Nah, kuliah pilihannya salah satunya kami bangun digital doctorpreneurship. Gimana caranya dokter bangun startup gitu, bikin aplikasi. Saya nanti, Dok. Siap. Kalau misalnya bisa bermanfaat, ya senang sekali bisa terlibat di hal-hal keren seperti ini, Masya Allah. Yang tadi kirim ya Dok, lewat WhatsApp, keren banget tuh. Aku pengen ngelihat apa aja. Siap. Baik, Alhamdulillah waktu juga yang terpaksa sudah jam 14 kurang beberapa menit lagi, tapi ada waktu yang dibutuhkan untuk transisi acara untuk berikutnya. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Coach Rene, dan tidak mungkin saya bisa menghadirkan Coach Rene tanpa persetujuan dari pimpinan, dalam hal ini Dr. Santoso sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan event ini, dan juga dekan dan wakil dekan serta pimpinannya dalam hal ini Dr. Hermina. Semua kredit tadi tidak bisa saya terima semua, Coach, saya sampaikan kepada pimpinan juga. Terima kasih, kami tutup acaranya, kami kembalikan kepada MC. Silahkan MC.
Terima kasih Dr. Yanuar, terima kasih Coach Rene. Sangat menarik penyampaiannya juga keren sekali. Banyak quote-quotes nih. Tadi saya dengar ada fear is not real. Terus kalau manusia itu di dunia bukan untuk berhasil tapi untuk berusaha, dan saudara yang sejati adalah saudara yang tersambung dalam doa. Wah, itu luar biasa sekali. Oke, Coach Rene, mohon jangan pergi dulu. Kami akan melakukan dokumentasi di foto bersama untuk dokumentasi kita di acara pada siang hari ini. Kepada IT, kami persilahkan untuk dapat memandu. Ibu Intan juga ada, masih ada. Mohon dihidupkan videonya jika memungkinkan. Istriku nggak mau biasanya. Ayo dong yang aneh dong, fotonya semuanya pada normal, nggak asik kan? Pamit nggih. Sampai jumpa para dokter, para perawat, para ahli gizi dan dokter gigi. Dokter gigi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai kalau Silahkan MC untuk acara berikutnya. Iya. Oke, kepada para mahasiswa baru, biar nggak ngantuk, bisa sambil perenggangan, karena mungkin capek duduk, silakan bisa kalau mau berdiri dulu sebentar, atau perenggangan dulu sebentar, tidak apa-apa. Kita akan break dulu sekitar 3 menit sampai dengan jam 14, ini masih kurang beberapa menit. Baik. Mungkin info bagi teman-teman yang lain ya. Jadi alhamdulillah kita sesi tadi sudah berhasil mendatangkan pembicara level nasional. Mungkin sebagian sudah kenal siapa Coach Rene, tapi sebagian mungkin ada yang belum kenal. Dan kalau sudah kenal sekarang kalian bisa pastikan untuk ikutin ya. Untuk banyak sekali konten-konten pembelajaran dan motivasional yang penting kalian bisa ikuti dari Coach Rene. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan startup atau revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Rian ya paparannya. Tapi tentu harapannya tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham, tapi next bisa menjadi bagian aktif ya, membuat apapun itu bentuknya ya. Semangat terus sampai menjalani proses acara event ini dan juga selama menjalani proses pendidikan. Sukses buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.